Hai warga YouTube, balik lagi ke channel Seshuni. Terima kasih udah mau mampir ke channel Seshuni ya. Makasih udah subscribe. Subscribe kamu ngebantu banget untuk Mimin lebih semangat bikin sinopsis lo. Pastinya juga membantu berkembangnya channel ini. Lanjut ke episode berikutnya. Check it yuk. Di episode sebelumnya, orang-orang dari suku Dewata dan Siluman pergi ke Gunung Liowang untuk memperebutkan tombak Taichang. Tombak tersebut dijaga oleh Qilin yang merupakan seutas sisa arwah Hongri. Tianqi ingin membuktikan apakah Qingmu adalah Bai Jue atau bukan. Cukup dengan melihat tombak Taichang memilihnya atau tidak sebagai pemiliknya. Orang-orang tidak tahu kalau senjata dewa sejati tidak bisa dikendalikan oleh sembarang orang. Jingzhao kembali bicara sombong akan mengampuni Dewa Qilin kalau ia sukarela menyerahkan tombak Taichang kepadanya, bahwa sekarang yang tertinggi adalah Istana Langit, alam purbakala sudah musnah. Jinjian tak tahu bagaimana bersikap atas perbuatan adiknya tersebut. Ia sampai kehabisan kata-kata. Dewa Qilin mencari tuannya. Ia pun menarik Qingmu ke dalam pusaran area tombak Taichang. Semua mata tertuju pada kejadian itu. Tianqi juga akhirnya tahu Qingmu adalah Bai Jue. Tombak Taichang ingin bersatu dengan tubuh Qingmu, namun kekuatan tombak tersebut lebih besar dari kekuatan Qingmu. Houqi pucat pasi. Ia khawatir Qingmu akan hancur jika terus begini. Ia meminta Feng Ran memikirkan cara untuk menolong Qingmu. Jingzhao juga panik. Ia tidak mau Qingmu mati. Kalau Qingmu mati, ia juga tidak ingin hidup, namun tidak ada yang bisa berbuat apapun karena kekuatan spiritual yang keluar dari tombak Taichang tidak bisa ditandingi oleh siapapun yang hadir di sana saat ini. Perlahan-lahan Qingmu berusaha mengolah energi tombak Taichang, dan ia kelihatan semakin membaik. Houqi berpikir jangan-jangan Qingmu adalah dewa sejati Bai Jue karena tombak Taichang dan Qilin hanya mau mendekati dewa sejati Bai Jue. Ingatan Qingmu dirasuki ingatan dewa sejati Bai Jue, di mana ia meletakkan senjatanya di Gunung Liowang dan meminta Hongri menjaga tombak Taichang miliknya sementara dirinya pergi untuk mencari Sanggu. Tianqi heran dengan Bai Jue. Ia yakin Qingmu adalah Bai Jue, tapi bagaimana ia bisa mendapatkan sosok dewata itulah yang masih belum Tianqi mengerti. Entah cara apa yang dulu terpikirkan oleh Bai Jue sehingga kini ia menjadi Qingmu tanpa inti kekuatan dewa sejatinya tidak terasa sama sekali. Tombak Taichang sudah hampir selesai bersatu dengan Qingmu. Suku siluman yang hadir di sana khawatir tombak tersebut akan jatuh ke tangan suku Dewata. Jingzhao memerintahkan suku Dewata yang hadir di sana untuk menghentikan suku siluman merebut tombak Taichang. Perkelahian pun tak terelakkan. Jingzhao turun tangan untuk membasmi suku siluman yang berniat merebut tombak Taichang. Melihat Qingmu yang belum terpancing untuk menjadi Bai Jue, Tianqi memancing situasi dengan menyerang kipas bulu sakti milik Jingzhao yang akhirnya memicu Qilin untuk berkelahi dengan Jingzhao. Jingzhao melawan Qilin dengan sengit hingga melukai Qilin. Aura di dalam tubuh Qingmu bergejolak, ia terpancing. Jebakan Tianqi berhasil. Jinjian berusaha melindungi Jingzhao dari serangan Qilin. Hal itu membuat Jingzhao semakin terpacu untuk mengalahkan Qilin dan ia berhasil. Qilin mati. Ia sempat mengucapkan salam perpisahan pada dewa sejati Bai Jue. Qingmu mendengar suara Hongri dan emosinya bergejolak. Qingmu berhasil menempa tombak Taichang dan tersadar dengan penuh kemarahan. Hentakan dari dewa sejati mampu menggetarkan gunung dan lautan. Tianqi tersenyum puas, akhirnya Bai Jue muncul. Muguang dibuat heran dengan getaran yang timbul dari Gunung Liowang. Getaran yang tidak biasa ini hanya bisa dilakukan oleh dewa sejati. Qingmu yang dirasuki sisa kenangan dari dewa sejati Bai Jue murka pada Jingzhao karena telah masuk ke tempat latihannya dan membunuh Hongri. Houqi tahu Qingmu dirasuki sisa arwah dewa yang sangat kuat. Ia hanya bisa bertaruh untuk tidak memprovokasi Qingmu demi keselamatan semua orang di Gunung Liowang ini. Houqi memberi hormat kepada dewa sejati Bai Jue. Pandangan Qingmu terpaku pada sosok yang memberi hormat tersebut. Ia terharu hingga meneteskan air mata. Sosok itu adalah Sanggu yang selama ini dicarinya. Qingmu yang dirasuki dewa sejati Bai Jue pun membawa Houqi mendekatinya. Ia memeluk Houqi yang dikiranya Sanggu. Qingmu tidak mempedulikan siapapun lagi selain Houqi. Muguang datang setelah tahu kemunculan sosok yang diduga dewa sejati Bai Jue.
Ia memohon ampun atas kesalahan kedua anaknya pada dewa sejati Bai Jue. Houqi meminta agar Qingmu melepaskan Jingjian dan Jingzhao demi keselamatan Qingmu nantinya. Bagaimana Qingmu bisa bebas dari hukuman jika sosok Bai Jue di dalam diri Qingmu kini melukai anak Kaisar Langit? Qingmu pun pingsan. Mu Guang mengetes apakah Qingmu memang dewa sejati Bai Jue, namun sia-sia. Mu Guang tidak menemukan inti dewa sejati pada tubuh Qingmu. Karena tombak Taichang sudah memilih pemiliknya, maka acara memperebutkan senjata dewa tersebut sudah selesai. Mu Guang pun membubarkan kedua suku yang hadir. Mu Guang mengundang Houqi datang ke Istana Langit untuk menghadiri ulang tahun Wuhuan. Tentu saja Houqi menolak. Ia merasa selama ini ia tidak memiliki ibu. Setelahnya, Houqi pamit undur diri bersama Qingmu juga Feng Ran. Zihan bertanya kepada Tianqi kapan akan menghabisi Qingmu. Tianqi malah membuat Zihan tidak bisa bicara. Ia tidak ingin menghabisi Bai Jue. Memang dia sangat kesal dengan Bai Jue, tapi baginya Bai Jue adalah saudaranya. Tianqi memutuskan pergi ke Istana Qingqi untuk menemui Houqi dan menggoda putri kecil Istana Qingqi tersebut. Qingmu masih tak sadarkan diri, aura tubuhnya sangat lemah. Houqi menjadi sangat khawatir. Ia meminta Chan Kue mencarikan obat yang bagus untuk Qingmu. Ia merawat Qingmu sepenuh hati. Houqi jadi ingat ketika tubuh Qingmu dimasuki sisa kesadaran dewa sejati Bai Jue. Kenapa dewa sejati Bai Jue memanggilnya Sanggu dan seakan mengenalnya? Ia teringat di kamar boksuan banyak slip bambu peninggalan alam dewa. Mungkin saja ia bisa menemukan jawabannya di sana. Di mata air ia malah bertemu Tianqi yang sudah lama menunggu kedatangan Houqi. Houqi termenung melihat siluman bulan ungu yang bisa keluar masuk dengan bebas di Gunung Qingqi ini, meski area ini sudah diberi pembatas alam oleh ayah Houqi. Sadarlah Houqi kalau kemampuan siluman bulan ungu jauh di atas kemampuan ayahnya. Gujun, Tianqi memancing Houqi dengan mengungkit kejadian di Gunung Liowang. Ia yakin Houqi pasti penasaran kenapa arwah dewa sejati Bai Jue memanggilnya Sanggu. Feng Ran dan Zihan yang mengintip saling bertaruh. Feng Ran yakin Qingmu akan mendapatkan Houqi. Zihan juga yakin siluman bulan ungulah yang akan dipilih Houqi. Di Istana Langit, Wuhuan memarahi Mu Guang karena melepaskan Qingmu setelah melukai putrinya. Mu Guang menjelaskan bahwa yang melukai Jaur bukanlah Qingmu tetapi dewa sejati Bai Jue. Wuhuan kaget mendengarnya. Apalagi tombak Taichang juga jatuh ke tangan Qingmu. Mu Guang melihat Jingzhao sangat menyukai Qingmu. Daripada memaksa Qingmu ke Istana Langit, lebih baik membiarkan semuanya mengalir apa adanya. Mengingat Qingmu orang yang terbiasa hidup bebas, mengekangnya akan sulit. Qingmu dihantui gambaran-gambaran masa lalu antara dewa sejati Bai Jue dan Mahadewa Sanggu. Ia pun tersadar dengan air mata menetes dan menemukan dirinya ada di Istana Qingqi. Houqi penasaran kebenaran apa yang dimaksud oleh Tianqi. Tianqi mengarang cerita kalau Houqi di masa lalu adalah pelayan dari Mahadewa, dan dia juga jodoh yang sudah Tianqi cari selama puluhan ribu tahun yang lalu. Sedangkan Qingmu di kehidupan lampau mati tertusuk pisau karena ingin memisahkan Houqi dari dirinya, sementara Houqi karena terlalu mencintai Tianqi akhirnya memilih mati bunuh diri. Houqi yang sedari tadi sudah tahu Tianqi membual masih berusaha menahan tawanya. Ia pun meminta Tianqi segera pergi dari istananya. Tianqi tidak menyerah. Ia meminta Houqi mencium bibirnya untuk membuktikan apakah ceritanya membual atau sungguhan. Houqi memarahi Tianqi atas sikapnya yang kurang sopan. Tianqi meminta Houqi memeluknya saja jika tidak mau menciumnya. Qingmu bergegas menjauhkan Houqi dari Tianqi. Houqi termenung melihat Qingmu yang sudah sadar. Qingmu sigap memakaikan mantel untuk Houqi karena udara di luar dingin. Tianqi memperhatikan sikap Qingmu tersebut mengingatkannya dengan Bai Jue. Ia pun memandang sinis. Qingmu meminta Tianqi segera pergi dari Istana Qingqi. Namun Tianqi menolak. Keduanya terlibat adu mulut, hingga Qingmu ingin mengeluarkan tombak Taichang, namun Houqi mencegahnya. Houqi menengahi keributan di antara keduanya. Ia juga memarahi Qingmu yang baru sadar sudah mau berkelahi lagi. Tapi Qingmu yang salah menafsirkan perasaan khawatir Houqi padanya, malah mengira Houqi membela siluman bulan ungu. Tianqi meledek Qingmu masih terlalu muda untuk bersaing dengannya.
rambut saja belum tumbuh semua sudah berani berebut wanita denganku, ucap Tianqi. Ia menyuruh Qingmu berlatih puluhan ribu tahun lagi jika mau duel dengannya. Tatapan Qingmu terlihat kesal sekali dan kegirangan, belum pernah sekalipun ia menang melawan Bai Jue. Kali ini ia bisa membuat Bai Jue di sosok Qingmu merasa kalah, dan itu membuat Tianqi sangat puas. Qingmu pun memilih pergi dari sana. Hou Qi meminta Tianqi pergi dulu dari istana Qingqi. Setelah pamit ia pun pergi menyusul Qingmu. Tianqi mengatakan 2 hari lagi ia akan datang untuk mengajak Hou Qi jalan-jalan dan minum arak. Hou Qi pergi mencari Qingmu. Ternyata Qingmu cemburu pada Tianqi. Hou Qi berusaha menjelaskan kalau siluman bulan ungu hanya bercanda. Meski dirinya belum mengenal lama siluman bulan ungu, namun Hou Qi bisa merasakan kalau siluman bulan ungu bukanlah orang yang jahat. Qingmu yang sudah terlanjur cemburu menafsirkan ucapan Hou Qi dengan salah. Kalau orang lain selalu baik di mata Hou Qi sedang dirinya dianggap Hou Qi orang jahat, ia memilih pergi dari istana Qingqi. Ketika berdiri lagi-lagi Qingmu melihat bayangan kejadian di masa lalu, ia pun kembali pingsan. Hou Qi berada di situasi Qingmu pingsan di pundaknya senyum-senyum sendiri. Selama beberapa hari ini ia jadi sulit berkonsentrasi, di pikirannya hanya ada Qingmu. Feng Ran membawakan beberapa model pakaian untuk Hou Qi supaya putri istana Qingqi itu lebih perhatian pada penampilannya. Hou Qi mengelabui Feng Ran dan mengambil seluruh baju yang Feng Ran bawa. Ia jadi ingin tampil cantik ketika Qingmu melihatnya. Qingmu sudah siuman dan lebih sehat. Ia menyadari kesalahannya pada Hou Qi. Ia mengikuti saran manusia kertas untuk memukul diri sendiri demi meminta maaf pada Hou Qi. Hou Qi berdandan maksimal demi membuat Qingmu terpesona. Qingmu melihat penampilan Hou Qi justru kembali teringat pada Sanggu. Ia memuji kecantikan Hou Qi yang ternyata sudah janji untuk pergi dengan siluman bulan ungu. Qingmu tidak percaya kalau Hou Qi akan pergi dengan siluman bulan ungu, tapi ternyata itu benar. Qingmu bergegas untuk mengajukan diri untuk ikut, tapi Hou Qi melarangnya. Tubuh Qingmu masih kurang sehat sehingga tidak bisa minum arak. Tianqi mengungkit bahwa penampilan Hou Qi hari ini mengingatkannya pada teman di masa lalunya. Qingmu melarang Hou Qi pergi dengan orang rendahan seperti Tianqi. Tianqi balas mengatai Qingmu berbau asam. Qingmu tetap berkeras Hou Qi tidak boleh pergi dengan Tianqi karena Tianqi orang dari suku siluman. Tianqi akhirnya menyihir Qingmu agar tidak bisa bergerak sehingga dirinya bisa pergi dengan Hou Qi tanpa gangguan Qingmu. Keduanya makan dan minum arak bersama. Tianqi sadar kalau penampilan Hou Qi hari ini demi membuat Qingmu terkesan. Hou Qi kembali menanyakan tentang Boksuan pada Tianqi. Tianqi sungguh tidak mengenal siapa Boksuan. Hou Qi menjelaskan bahwa dirinya menemukan kipas bulan ungu milik Tianqi di rumah bambu milik Boksuan. Mendengar hal itu, Tianqi malah penasaran tentang Boksuan juga Qingmu. Ia tentu tahu rumah bambu adalah milik Bai Jue si es batu. Lalu Boksuan itu siapa? Pertanyaan yang dikira Hou Qi candaan dari Tianqi membuat Tianqi tertawa dan tidak melanjutkan pertanyaannya. Hou Qi meminta Tianqi melepaskan Qingmu dari ikatan yang tadi dipasang Tianqi. Begitu terbebas, Qingmu dan manusia kertas menyebar untuk mencari Hou Qi. Hou Qi merasa tombak Taichang yang memilih Qingmu bukanlah kebetulan semata. Tianqi tersenyum. Ia awalnya hendak membahas tentang Bai Jue, tapi manusia kertas datang dan menguping pembicaraan keduanya. Tianqi jadi merubah topik pembicaraan untuk mengerjai Qingmu. Hou Qi mengatakan selain gelar Dewi tertinggi tidak ada lagi kelebihan di dirinya. Semua makhluk 3 alam mengejeknya. Tianqi marah mendengar hal tersebut karena ia tahu Hou Qi sebenarnya adalah Sanggu, Mahadewa yang dihormati di 3 alam. Bagaimana kisah selanjutnya antara Qingmu, Hou Qi dan Tianqi? Siapa yang akan Hou Qi pilih? Dan kenapa Qingmu selalu melihat potongan-potongan? Kejadian masa lalu antara dewa sejati Bai Jue dan Mahadewa Sanggu, padahal di dirinya tidak terdapat inti dewa Bai Jue. Siapakah Qingmu sebenarnya?